Hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa nikman nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah pada hari ini, hari Kamis, kami sudah melakukan nota perlawanan ya, yang terdiri atas 37 halaman ya, yang kita berikan judul Indonesia Menggugat ya. Dugaan ijazah palsu Jokowi adalah sebuah cermin krisis multidimensional bangsa ini ya. Pada beberapa hal nanti akan secara rinci disampaikan oleh advokat saya. Yang pertama adalah bahwa surat dakwaan yang diajukan kepada saya itu secara penuh setelah kami pelajari mengandung dua kelemahan utama yang membuat sidang atas nama saya sebagai terdakwa tidak bisa lagi dilanjutkan, yaitu terjadi error in objecto dan error in persona. Apa artinya? Objek yang didakwakan kepada saya itu salah secara objek ya, karena yang saya dan Mas Roy Suryo lakukan pengkajian adalah benda digital, objek digital yang beredar di internet yang dimiliki oleh saudara Dian Sandi. Kami sama sekali tidak melakukan pengkajian, komentar apapun terhadap dokumen digital yang diakui oleh saudara Joko Widodo, karena secara fakta saudara Joko Widodo tidak memiliki ijazah dalam bentuk digital. Jikalau memang benar beliau adalah lulusan Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985, jikalau benar maka dokumen yang dimiliki adalah dokumen yang bersifat analog, di mana kita semua sampai dengan 11 tahun kita menanti sama sekali belum pernah ada kemunculan dari dokumen ijazah tersebut, sehingga jelas bahwa dugaan atau dakwaan dari jaksa itu salah secara objek ya. Kemudian yang kedua adalah error in persona, karena ini berkaitan dengan laporan yang dilakukan oleh saudara Joko Widodo terkait dengan locus dan tempus delicti yang sangat aneh dan janggal, karena locus dan tempus delicti itu berpindah-pindah dari sejak kami pertama kali diperiksa sebagai saksi tanggal 11 Mei 2025. Pada waktu itu yang dilaporkan sebagai locus dan tempus delicti adalah sebuah peristiwa tanggal 22 Januari 2025, di mana kami sama sekali atau saya sama sekali tidak berada pada locus dan tempus yang dimaksud. Lalu kemudian laporan polisi itu diubah secara locus dan tempus delictinya menjadi di daerah Jakarta Selatan 26 Maret 2025. Lalu pada surat dakwaan yang disampaikan oleh penuntut umum ternyata locus dan tempus berubah lagi, yaitu di antara bulan Maret 2025 hingga bulan Mei 2025. Padahal laporan yang dilaporkan oleh saudara Joko Widodo itu tertanggal 30 April 2025. Jadi ini jelas salah ya secara persona dan salah secara objekto, karena mana mungkin melaporkan sesuatu kejadian yang belum terjadi pada saat laporan polisi itu dilakukan. Dia melaporkan tanggal 30 April 2025 atas peristiwa yang terjadi pada bulan Mei 2025. Itu sesuatu yang sangat tidak masuk akal. Dan berikutnya lagi adalah kesalahan atau error in objecto adalah mendakwa sebuah produk jurnalistik yang dilindungi oleh undang-undang pers yang jelas ya. Jadi ada 5 unggahan dari 28 unggahan yang dijadikan sebagai barang bukti. Itu sendiri sebetulnya sudah error in objecto, karena 28 barang bukti itu dibebankan semua kepada saya. Sedangkan dari 28 barang bukti itu hanya ada 5
ada 5 unggahan yang berkaitan dengan saya. Nah, sementara dari 5 objek tersebut itu sebetulnya adalah produk jurnalistik. Yang utama adalah sebuah siaran di media ya, yang berlangsung di gedung MNC ya, itu dilaporkan sebagai di mana saya melakukan perbuatan yang didakwa dengan pasal 32-35. Padahal itu adalah sebuah produk jurnalistik. Artinya, kalau seorang narasumber seperti Anda, seperti saya, didakwa melakukan pidana atas keterangan yang saya lakukan, maka tentu saja media tersebut, hostnya yang memberikan pertanyaan kepada saya pun juga harus turut didakwa secara pidana. Tetapi Undang-Undang Pers tidak menyatakan demikian. Sebab sebuah produk jurnalistik yang berisikan talk show ya atau sebuah tanya jawab itu dilindungi oleh Undang-Undang Pers. Apabila host dan narasumber melakukan sebuah kesalahan, slip of the tongue atau kesalahan pada waktu itu, maka Undang-Undang Pers itu memberikan fasilitas dalam bentuk hak jawab, dalam bentuk sebuah mediasi di dalam koridor Dewan Pers ya. Jadi ini tidak bisa langsung dibawa kepada pidana. Kalau sampai terjadi seperti ini, maka inilah yang disebut sebagai chilling effect, membuat semua orang takut untuk bicara. Ya, selanjutnya akan diteruskan oleh advokat saya. Silakan. Ya, terima kasih. Saya tambahkan sedikit ya, karena hari ini adalah perlawanan terhadap dakwaan. Kami belum bicara masalah pokok perkara. Ya, saya katakan tadi, bahkan kami bacakan bahwa perkara ini tidak layak untuk masuk persidangan karena dari awal sudah batal demi hukum. Sejak peristiwa RJ yang mana harus pencabutan laporan itu jelas. Bagaimana dengan satu laporan yang sama dengan nomor yang sama yang dibebaskan hanya berapa orang. Yang namanya pencabutan laporan itu adalah keseluruhan. Jadi kalau pikirannya cabut, karena mekanisme di dalam RJ itu sebelum SP3 ada pencabutan laporan yang dengan nomor yang sama. Kedua, peristiwa Mabes Polri pada waktu Jokowi melaporkan kawan-kawan ini, itu peristiwa di Mabes Polri belum dihentikan penyidikannya. Jadi ini sudah melanggar Undang-Undang PSK, Pelindungan Saksi dan Korban. Belum dihentikan. Kenapa demikian? Laporannya bulan April, 30 April, sedangkan penghentian penyelidikan adalah 22 Mei. Jadi secara Undang-Undang Pelindungan Saksi dan Korban, maka jika ada laporan lebih dulu, tidak boleh dilaporkan balik sebelum inkrah. Itu jelas, dan itu kami sampaikan tadi. Bahkan ada pelanggaran Perkap, masih ingat yang identik itu. Jadi sampai detik ini kepolisian tidak pernah mengatakan ijazahnya asli, yaitu identik non identik, ya kan? Lah, pemeriksaan laboratorium waktu itu yang menyatakan identik itu melanggar Perkapnya sendiri. Karena dalam pemeriksaan laboratorium itu satu, ya kan, itu harus ada dilampirkan, wajib bahkan di Perkap nomor 10 tahun 2009, satu wajib dilampiri laporan. Pada saat itu belum ada laporan, Dumas. Kedua, wajib dilampiri BAP. Pada saat itu belum semuanya di BAP. Ketiga, wajib dilampiri dengan berita acara penyitaan. Pada waktu itu tidak ada penyitaan. Oleh sebab itu, perkara ini cacat demi hukum. Bahkan saya berani mengatakan kalau itu seorang bayi, itu mati dalam kandungan. Bukan cacat lagi, mati. Kami tekankan berkali-kali bahwa perkara ini tidak layak untuk masuk persidangan ini. Silakan lanjutkan. Mungkin Bapak selesai ngomong Oh, mundur. Kalau selesai ngomong. Sampaikannya di sini semua. Setelah. Iya, silakan. Banyak punya siapa ini? Bukan speaker. Oke. Apa ada lagi? Atau judul-judulnya? Oke, saudara-saudara wartawan. Yang kami permasalahkan hari ini adalah mengapa penuntut umum membawa perkara ini ke
Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Itulah yang kami permasalahkan. Mengapa kami permasalahkan? Karena dalam uraiannya, dalam uraian di dalam surat dakwaan itu adalah pertama mengatakan tindak kejahatan atau tindak pidana dilakukan di wilayah Jakarta Selatan. Kemudian mengatakan di wilayah Jakarta Pusat. Seharusnya kan jurisdiksinya adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atau Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun mengapa Itu ya saya. Saudara hadir di sini harus saya tanya, kami majelis ini bertanya, termasuk penuntut umum dan penasihat hukum. Sekarang saudara yang nanya saya yang nanya saudara. Yang saudara maksud itu apa? agar Bapak Joko Widodo dihukum. Keinginan kami sangat sederhana, terukur dan konstitusional. Kami hanya menuntut satu hal. Majelis hakim yang kami muliakan, mari kita jernihkan pandangan kita dan riuh rendahnya dinamika sosial di luar sana. Kami melihat ada dikotomi yang keliru dalam memandang perkara ini. Di satu sisi, para pendukung Joko Widodo kerap menuntut dengan keras agar terdakwa dijatuhi hukuman yang berat. Namun di sisi lain, kita bisa melihat terdakwa maupun para pendukungnya tidak pernah sekalipun menuntut agar Bapak Joko Widodo dihukum. Keinginan kami sangat sederhana, terukur dan konstitusional. Kami hanya menuntut satu hal, agar keabsahan sebuah ijazah dapat dibuktikan secara terang benderang di hadapan hukum dan pengadilan. Namun apa yang kita saksikan sepanjang proses peradilan ini sungguh sebuah ironi yang mendalam. Ruang pengadilan yang mulia ini ternyata sengaja atau tidak telah dipersempit ruang lingkupnya. Persidangan ini ditarik menjauh dari hulu masalahnya. Kita tidak sedang diajak untuk menguji kebenaran material dari ijazah yang menjadi pokok permasalahan, melainkan kita terjebak dalam labirin penafsiran formalitas perihal pasal-pasal pencemaran nama baik dan fitnah. Sekali lagi, perjuangan saya ini bukan soal perjuangan saya pribadi, tapi perjuangan menegakkan keadilan dan kebenaran. Karena bagi kami, pasal 75 ayat 4 yang digunakan itu, yang tidak sesuai dengan amar putusan, itu menggantung dan perlu sekali ada peninjauan dari sisi hukum. Karena itu maka kami akan bergerak untuk melakukan judicial review pada MK terkait dengan penerapan pasal 75 ayat 4. Selamat datang kembali di saluran kabar politik viral. Wadah informasi terpercaya yang menyajikan analisis politik dan isu hukum terkini secara jernih, kritis, dan objektif. Pada kesempatan kali ini, kabar politik viral hadir membawa pembahasan yang tengah menjadi perhatian luas masyarakat Indonesia. Diskusi hangat publik saat ini tertuju pada dinamika penegakan hukum di tanah air, khususnya mengenai desakan penuntasan laporan dugaan korupsi serta penegakan azas kesamaan di hadapan hukum tanpa pandang bulu. Tim kabar politik viral mencatat bahwa sejumlah elemen masyarakat sipil dan aktivis kembali mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK untuk mendesak penelaah ulang atas laporan-laporan yang telah masuk. Fokus utama yang disuarakan adalah penegakan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sejajar di dalam hukum dan pemerintahan. Penegakan hukum diharapkan tidak tumpul ke atas maupun tebang pilih. Di sisi lain, sebagaimana dihimpun oleh kabar politik viral, Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan komitmennya untuk bekerja secara independen. Pihak KPK menyampaikan bahwa proses pemanggilan saksi maupun penanganan perkara akan selalu didasarkan pada kebutuhan penyidikan, relevansi materi perkara, serta ketercakupan alat bukti, sesuai azas kepastian hukum dan keterbukaan. Melalui pemantauan kabar politik viral, publik juga menaruh harapan
besar terhadap komitmen pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto agar seluruh lembaga penegak hukum dapat menjalankan tugasnya secara transparan, adil, dan akuntabel. Tata kelola anggaran negara serta pengawasan proyek strategis menjadi kunci utama dalam menyelamatkan keuangan negara demi kesejahteraan rakyat banyak. Sebagai penonton setia kabar politik viral yang cerdas dan taat hukum, kita juga perlu menyikapi perkembangan ini dengan bijak. Sangat penting bagi kita untuk tetap menghormati azas praduga tak bersalah. Pemanggilan atau klarifikasi hukum terhadap pihak manapun merupakan bagian dari prosedur resmi untuk meyakinkan fakta, bukan penentuan bersalah secara langsung sebelum adanya putusan peradilan. Bagaimana pandangan dan analisis rekan-rekan sekalian mengenai perkembangan isu hukum ini? Mari sampaikan aspirasi dan pandangan Anda di kolom komentar di bawah, dengan tetap menjaga etika berdiskusi secara sehat, bijak, dan konstruktif. Jangan lupa untuk terus mendukung saluran kabar politik viral dengan cara memberikan like, menuliskan komen, membagikan video ini secara menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi. Saya pemandu acara Anda untuk kabar politik viral. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Tetap kritis, kawal keadilan, dan salam sehat untuk semua. Sekarang mari kita bacakan komentar-komentar teman-teman kita netizen yang tak kalah menarik terhadap cuplikan video ini. Teman kita Jubi Raja memberikan komentar, "Ini yang kita tunggu-tunggu, kebijakan Presiden Prabowo, bravo." Teman kita Yata Sutratna memberikan komentar, "Ini baru jaksa berani demi kebenaran, mantap." Teman kita Sejana memberikan komentar, "Oke, langsung diselidiki, jangan ditunda-tunda." Teman kita Cibitung memberikan komentar, "Mantap Pak Prabowo, terima kasih, kami rakyat Indonesia mendukungmu." Teman kita Harisman memberikan komentar, "Buka mata, buka telinga rakyat Indonesia, semoga Allah membuka semua kebenaran, amin ya Allah." Teman kita Ali Mumar memberikan komentar, "Adili pemimpin culas dan licik karena sangat berbahaya dan merugikan bangsa." Teman kita Mukhtir Hadi memberikan komentar, "Wajib tuh Jokowi panggil paksa, tunggu apa lagi? Jokowi adalah pengkhianat, pembohong, penipu rakyat, bangsa dan negara. Indonesia kita tercinta ini, tangkap Jokowi bersama kroni-kroninya, adili mereka semua sampai tuntas. Oke, rakyat menunggu pengadilan yang adil loh." Teman kita Sulaiman memberikan komentar, "Semua retorika banyak kebohongannya. Buktikan Pak, rakyat menunggu kerjamu Pak KPK." Teman kita Sudar Jimur memberikan komentar, "Betul 100%, Allahu Akbar." Kita lanjut, teman kita Suka Makmur memberikan komentar, "Selamat sukses Prabowo, presiden yang tegas untuk pelaku korup dan akan tercatat dalam sejarah." Teman kita Yamin Sutisna memberikan komentar, "Kalau orang serakah waktu punya jabatan, maka jabatan habis banyak masalah." Teman kita Sunadi Lampung memberikan komentar, "Semoga persoalan ini dapat buka terang benderang." Teman kita Alternatif memberikan komentar, "Tangkap, adili korupsinya, banyak sekali, masa takut?" Teman kita Nurul Eskrim memberikan komentar, "Sangat setuju, mantap, pemerintah tidak tebang pilih dalam hukum itu, rakyat suka dan sangat amat setuju. Siapa yang salah dalam hukum, ya harus diselesaikan dengan hukum."
Teman kita Regar Siregar memberikan komentar, "Iyalah, jangan bodoh kalian itu. Kalian bekerja atas perintah Jokowi. Jangan takutlah sama Mulyono. Rakyat Indonesia sudah muak melihat keluarga itu." Teman kita Herlina memberikan komentar, "Korupsi bisa bersih di negara apabila semua koruptor dihukum seberat-beratnya, kalau perlu hukum mati." Teman kita Ziak memberikan komentar, "Dalam penegak hukum bertindak, harusnya dari Tong Lembong dan 3 orang yang lainnya Jokodok dan terlibat, tapi dapat lagi kiriman uang miliaran sama ternak Jokodok yang lain." Teman kita Haris Siwoko memberikan komentar, "Ayo KPK usut tuntas biar Indonesia bersih, nggak ada lagi yang korupsi, maju terus." Teman kita Wahono Karto memberikan komentar, "Ketua KPK termul, pilihan JKW termasuk Kapolri turut menutupi kasus korupsi dan ijazah palsu JKW." Teman kita Langkosonolok memberikan komentar, "Alhamdulillah, hukum sangat tajam kepada semua orang Indonesia. Semoga Bapak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengingat Indonesia ini sudah rusak hukumnya, generasi muda masa depannya suram. Rakyat Indonesia harus selalu bersatu mendukung pemberantasan korupsi di Indonesia." Teman kita Nani Supratini memberikan komentar, "Alhamdulillah Pak Presiden, sangat salut begitu tegasnya, kudoakan sukses dan panjang umur sehat selalu." Teman kita Nurvita memberikan komentar, "Terima kasih Pak Prabowo." Teman kita Perjan memberikan komentar, "Era Joko korup membludak, tidak terkendali. Ingat, siapapun yang korup harus menjalani pemeriksaan yang berwajib." Teman kita Harisan Ninja memberikan komentar, "Mantap kalau benar-benar diadili. Ayo cepat dijalankan, jangan omon-omon saja. Ayo Pak Presiden, tegakkan keadilan." Teman kita Sofwan memberikan komentar, "Ganti ketua KPK dengan independen, jangan semua dari kepolisian, sama aja bohong." Teman kita Jainuri memberikan komentar, "Ayo Bapak Prabowo harus tegas untuk periksa tuntas Jokowi dan keluarganya." Teman kita Doyok 99 memberikan komentar, "Kata Menteri Agama Yakut dan Nadiem, JKW ikut menerima hasil korupsi juga belum dipanggil." Teman kita SGN Bris memberikan komentar, "Lanjutkan, kami masyarakat mendukungmu bro." Teman kita Oksa Oksasa memberikan komentar, "Mana berani KPK dan kepolisian, kejaksaan saja takut ma Prabowo, periksa si raja korupsinya Jokowi." Teman kita Sorem Bandung memberikan komentar, "Alhamdulillah Bapak Prabowo, jangan tegas tajam ke atas itu Bapak." Teman kita Elvindaris memberikan komentar, "Usut sampai tuntas, Luhut siap-siap korup, tangkap saja." Teman kita M. Manzara memberikan komentar, "Tak ada kecuali, harus hadir atur kalau memang tidak ingin terkilir." Teman kita Hasa Basri memberikan komentar, Jokowi wajib diperiksa." Teman kita Naiman memberikan komentar, "Itu kelompoknya koruptor, memaksa Jokowi diperiksa, kenapa mantan presiden lainnya nggak diperiksa?" Teman kita Miraj Leno memberikan komentar, "KPK hanya pandai berkelit, terus terang saja tak berani periksa Jokowi, gitu aja kok repot." Teman kita Herlin memberikan komentar, "KPK dan jaksa takut dengan Jokowi karena takut kehilangan jabatan." Teman kita Tamri Arif memberikan komentar, "Ini baru namanya pejuang kebenaran dan keadilan, usut sampai tuntas."
Teman kita Alumar memberikan komentar, KPK kalau tidak bisa melaksanakan tugas dan fungsinya dalam pemberantasan korupsi, lebih baik bubarin saja karena buang-buang anggaran negara saja. Teman kita Nur Widayanti memberikan komentar, Allah benci jika kedoliman dibiarkan tukiktu. Alhamdulillah dibiarkan berlanjut, jadi berimanlah dalam memeriksa dan menghakimi para pelaku penjahat. Teman kita Al-Mumar Torum memberikan komentar, jalan terus, semoga segera teratasi, selamat berjuang, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungimu, wahai pejuang keadilan dan kebenaran. Teman kita Jeffrey Ahmad memberikan komentar, masuk ya KPK berani, alasan saja, minta saja yang usut korupsi JKW, kalau KPK percuma sudah dibayar. Demikianlah teman-teman daripada komentar-komentar daripada teman-teman kita netizen. Mari kita kawal terus jalannya demokrasi di Indonesia. Saya undur diri, salam NKRI.